wanita berjilbab. Saya tahu wajib bagi wanita balik berjilbab, tapi saya belum berjilbab syar'i karena pekerjaan saya tidak mendukung untuk bersyar'i. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Keluar dari situ cari tempat kerja yang syar'i. Tak dapat Pak Ustadz, sementara saya yang menanggung menyara hidup orang tua. Kalau begitu darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Bekerjalah di situ agak 2-3 bulan, tapi sementara itu cari yang bisa pakai syar'i. Tapi kalau pilihannya dua, di sini bekerja tak syar'i, gaji 10 juta, begini bekerja syar'i tapi cuma 4, tinggal yang 10, ambil yang 4, kau akan dapat barokahnya. Karena kalau rezeki tak barokah, duit antu dimakan setan, tak ada barokah sama sekali. Pertahankan akidah. Bilal bin Abi Rabah, bukan masalah makan, tapi masalah akidah, dijemur di atas panas terik. Ammar bin Yasir disiksa sampai hilang kesadaran. Engkau hanya sekedar melepas jilbab tak syar'i menjadi syar'i saja berat. Di mana letak jihadmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini bisa saja orang Islam merasa resah dengan keislamannya, merasa gelisah dengan keimanannya. Sudah baik. Ini saudariku ini hatinya masih hidup, dia masih mempermasalahkan syar'i tak syar'i. Sebagian lagi jangankan jilbab syar'i, tak berjilbab pun tak dia permasalahkan. Berapa banyak yang melepas jilbab, guru melepas jilbab hanya karena ingin dijadikan artis sinetron, itu pun sekali tayang. Apa hukum berobat kepada ustadz tapi pakai jeruk? Jus lah itu. Dan bunga rampai. Biasanya yang pakai jeruk-jeruk dengan bunga ini memanggil hantu, pakai jin. Kalau dia tak pakai jin, pakai doa saja. Ada acaranya ruqyah masal. Ruqyah masal, ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, namanya ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau. Kita sudah keliling beberapa masjid di Pekanbaru. Ustadz Saifullah, Saif artinya pedang, Saifullah pedang Allah. Pedang itulah yang memotong jin-jin kafir, hantu-hantu belau itu. Maka pindahlah. Dia tak pakai bunga, tak pakai menyan, pakai doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Menjerit ibu-ibu kemarin di Masjid Jalan Riau. Tolong, panas, panas. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Panas, panas. Terbakar dia. Nah, pergi, datang. Di mana Ustaz Saifullah nih? Masjid Al-Falah, lantai bawah, rumah sehat. Insya Allah datang ke situ sehat. Ini rumah sakit, patut tambah sakit. Setiap sakit, usaha, sepi, selalu curiga ada orang mendukunkan dia. Apa hukumnya Pak Ustadz? Itulah kerja jin. Datang kita. Kenapa pembeli beberapa hari ini tak datang? Ambil mangkok putih, terus isi botol aqua. Itu dia. Nampak? Tak nampak Pak? Memang ente tak nampak, saya aja yang nampak. Ini ada yang menyiramkan air orang mati di depan toko. Siapa tuh Pak? Ya, saya tak enak lah sebut nama, nanti berdosa. Tapi yang beberapa hari ini tak menegur kamu, itulah dia. Oh, tahu saya orangnya. Udah kan? Iya, itulah dia. Fitnah. Tempat bisa juga diruqyah, bisa. Dipanggil ustadz itu ruqyah. Ciri ruqyah syariah hanya dengan ayat, zikir dan doa. Tidak ada doa yang disembunyikan. Tak ada doa sembunyi. Semuanya jelas. Pakai makharijul huruf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ada yang disembunyikan, nah itu pakai mantra. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditambahnya dengan yang tidak-tidak.
dengan pantun-pantun petatah petitih. Tak betul. Saya seorang pendidik, guru digugu dan ditiru. Saya ini guru, saya digugu dan ditiru. Saya pakai peci hitam, murid saya ikut pakai peci hitam, lengkap dengan miringnya sekali. Maka saya luruskan. Saya seorang guru. Apa hukumnya bersalaman dengan siswi di sekolah? Saya sampai sekarang belum pernah bersalaman dengan mahasiswi. Padahal mahasiswi itu cantik. Saya baru pulang nih dari Maroko, di Fakultas Tarbiyah. Diulurkannya lah tangannya. Ustaz, tuh. Tapi Ustaz anu enak aja salaman. Mungkin ilmu dia sudah banyak, saya belum lagi. Saya berpegang kepada hadis. Pertama, Nabi tak pernah menyentuh tangan perempuan. Sedang Nabi aja tak berani, maka aku pun takut. Yang kedua, li ayyut'ina ala ra'si ahadukum, ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu lebih baik daripada kalian menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Saya tak bernafsu nengok murid saya itu, Pak Ustaz. Setan tak pernah mengajak berzina. Berawal dari tatapan, muncul keinginan, dan berlanjutlah dengan kelanjutan yang tak tahu entah kemana akan pergi. Maka sadduz zari'ah, menutup pintu dosa, paling mudah. Tinggal sampai ke kampus, namaste, namaste, kya hal hai, tike. Kya hal hai artinya apa kabar, tike artinya baik. Ustaz, kok dulu kami musim haji kan kerja dari Kairo ke Makkah, kerja sambil haji. Itu banyak kawan-kawan India. Kya hal hai, tike, kuch hota hai. Jangan pegang tangan dia, tak boleh. Mohon doa untuk kesembuhan istri dari jamaah. Nanti kita di akhir majlis berdoa. Entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mulut yang tak pernah makan riba, ada mulut yang senantiasa basah karena zikir. Amin, kata dia. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sikap kita terhadap pengusiran Ustadz Khalid Basalamah yang berpemahaman Salafi Wahabi oleh Banser NU? Dua-dua tak bisa dibela. Yang ini memang asik mengejek-ejek aja. Bid'ah, dolalah, neraka. Bid'ah, dolalah, neraka. Lama-lama panas juga telinga Banser itu. Banser nih pun tak juga bisa dibela. Giliran ke Khalid Basalamah dia garang. Giliran ke pendeta mengejek-ejek, Iwan Bopeng diam aja dia. Jadi dua-duanya orang berkelahi, dua-duanya ada salahnya. Dua-duanya objektif menilai. Kalau kita terlalu ke sini, ini yang benar, ini yang salah. Ini ada juga salahnya. Janganlah main pukul rata aja. Ingat pesan Ustadz Abdullah Hadrami, Ustadz Salafi dari Malang. Ketika kau menunjuk saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka otomatis kau sudah mengatakan, hai penghuni neraka. Kalau tak sepakat ulama bid'ah, janganlah dibid'ahkan. Tak sepakat ulama tentang bid'ahnya, jangan bid'ahkan. Tapi pada perkara yang kita sepakati, kita harus keras. Buya Hamka tipe yang paling. Dalam masalah Natal keras dia, tapi dalam masalah berbeda pendapat, kunut subuh, masalah usolli, masalah sayyidina, nata'awan fi mattafaqna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Mari kita beramal pada perkara yang kita sepakati. Apa pendapat Ustaz terhadap sikap saudara-saudara kita di Pekanbaru yang berpaham Salafi Wahabi, yang membangun eksklusivitas dengan membangun masjid Raudatul Jannah, Abu Darda, dengan kata lain mereka tak mau membaur. Bagus dibangun masjid besar-besar, bisa menandingi gereja HKBP Santa Maria. Pandang sebagai saudara. Mereka ini saudara, cuman agak dibid'ah-bid'ahkannya kita sedikit. Jadi tak bisa main pukul rata. Tak bisa main pukul rata. Oleh sebab itu nanti ada masanya. Ini kan baru. Dulu pun Ustadz Pulan itu waktu baru-baru dulu keras tuh Pak Ustadz. Tapi setelah 10 tahun, insya Allah
selama 5-10 tahun ini pekak-pekakkanlah sedikit. Jadi saya belajar bisa menerima saudara ini dalam sebuah ijtima di Kubang. Ramai ijtima 20.000 orang. Kalian tak marah dibid'ahkan oleh Salafi? Senyum aja mereka. Kenapa kalian tak marah? Mereka itu saudara kita, Ustaz. Musuh kita Yahudi, musuh kita PKI, musuh kita sekular, musuh kita liberal, musuh kita kafir. Ini saudara kita. Cuman agak keras sikit. Pekak-pekakkan aja lah. Diajaknya kita di FB, tutup FB itu. Nanti udah berhenti dia buka balik. Diajaknya lagi, tutup lagi. Dilemparnya kita pakai batu, lempar dia pakai bunga. Tak usah lanjutkan lah. Dah tahu kelanjutan. Apa hukum memakai tas ikat pinggang bahannya dari kulit ular, kulit buaya? Masih banyak kulit kambing lagi. Walaupun ulama ikhtilaf tentang masalah ini, ada sebagian yang mengatakan buaya itu jangankan kulitnya, dimakan pun boleh. Mazhab Hambali mengatakan buaya itu boleh dimakan. Kenapa Ustaz tak pernah sampaikan? Apa urgensinya menyampaikan itu? Malam ini judul kita adalah boleh makan buaya. Apa urgensi mengkaji itu apa? Tapi kalau ada nanti yang pakai kulit buaya, ya tak apa-apa, disamaknya. Tapi saya pribadi tidak lah. Andai ada jamaah ngasih pun tak mau saya pakai. Asal ditengok, terbayang buaya. Kulit kambing, kulit. Kalau ini ada tapi mengandung khilaf, ini tidak mengandung khilaf. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Menjadi fitnah saja. Masa Ustaz pakai kulit buaya? Apalagi mahalnya minta ampun. Itu tas dari kulit buaya mahal. Ibu berapa beli tas kulit buaya? 1 juta Pak Ustaz. Oh, kok mahal betul? Daripada kita nangkap buaya itu sendiri. Mengulitinya lagi. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Apa ada di antara umat Nabi yang di akhirat nanti kekal di neraka? Ada. Siapa orangnya Pak Ustaz? Yang kekal di neraka? Iya, mati dalam keadaan syirik. Pergi dia ke dukun. Pak dukun, ya, saya udah 40 tahun belum juga nikah nih Pak dukun. Kata dukun, kau kumpulkan 7 bunga. 7 bunga, ya, bunga kantil, bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, segala bunga. Habis itu kau blender, habis itu kau minum. Begitu diminum, muka pun berubah kemerahan, mati. Itu tak ada ampun. Itulah makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain syirik diampunkan Allah. Itu maknanya. Bukan berarti orang yang pernah syirik tak diampunkan Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu dulu pernah syirik. Pernah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi sebelum mati taubat. Sedangkan ini tidak. Begitu diminumnya mantra itu langsung mati, tak sempat taubat. Itu kekal dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Jangan kedukun, jangan kedukun, jangan kedukun. Ustaz, saya pernah lihat khatib Jumat ketika khutbah ngangkat jari telunjuk ketika berdoa dalam khutbah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Setiap menyebut nama Allah, mazhab Hambali mengangkat telunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Orang kafir musyrik dulu kalau beribadah pakai telunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Dirobah Nabi. Telunjuk tetap pakai, tapi untuk melafaz Allah. Allah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Boleh pakai telunjuk. Maka sekarang pun dah banyak anak-anak muda foto tauhid, tauhid, tauhid. Jangan begini, karena ini artinya I swear,
Aku bersumpah, in God we trust, atas nama Tuhan Allah Bapa di sorga. Nauzubillah, kafir. Jangan kasih anak-anak gadis kita, anak-anak lajang kita. Gini, apalagi perempuan kalau gini, bahaya itu. Jadikan aku yang kedua.